Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Uno. Kali ini kita akan belajar materi jejer genjang dan trapesium. Baik, kita langsung saja ke materi jejer genjang. Yang dimaksud dengan jejer genjang adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, ini adalah gambar dari jejer genjang. Kita lanjut berikutnya, yaitu sifat-sifat jejer genjang. Nah, ini ada gambar jejer genjang ABCD. Untuk sifat yang pertama, sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Nah, di sini ada sisi AB, ini sejajar dengan sisi DC, sisi AD sejajar dengan sisi BC. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DC, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Nah, maksudnya di sini jika panjang sisi AB nya 10 cm, maka di sini panjang sisi DC juga 10 cm. Jika panjang garis AD di sini misalkan 6 cm, maka panjang sisi BC di sini juga adalah 6 cm. Untuk sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Nah, di sini sudut yang berhadapannya, sudut A berhadapan dengan sudut C, maka besar sudut A sama dengan besar sudut C. Sudut B berhadapan dengan sudut D, maka besar sudut B besarnya sama dengan sudut D. Nah, misalkan di sini sudut A besarnya 30 derajat, maka besar sudut C di sini juga adalah 30 derajat. Oke, lanjut ke sifat berikutnya, yaitu dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Nah, di sini sudut yang berdekatan itu antara lain sudut A dengan sudut B dengan sudut C dengan sudut D, dan sudut D dengan sudut A. Jadi jika dijumlahkan A tambah B itu 180 ya. Sudut A jika ditambah sudut B itu jumlahnya 180. Sudut B ditambah dengan sudut C besarnya juga 180 derajat ya. Sudut C ditambah dengan sudut D besarnya juga 180 derajat, dan sudut D ditambah sudut A besarnya sama ya, 180 derajat. Oke. Baik, misalkan kita akan mencari sudut B di sini ya. Misalkan tadi sudut A-nya 30 derajat, berapa sudut B? Karena sudut A berdekatan dengan sudut B, tadi jumlahnya harus 180, maka untuk mencari sudut B tinggal 180 derajat kita kurangi dengan 30 derajat. Maka besarnya adalah 150 derajat. Nah, karena sudut B 150 derajat, maka sudut D juga 150 derajat. Karena sudut B dan D saling berhadapan. Oke, sifat selanjutnya, jumlah semua sudutnya sama dengan 360 derajat. Nah, berarti keempat sudutnya jika dijumlahkan adalah 360 derajat. Jadi sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C ditambah dengan sudut D itu besarnya adalah 360 derajat. Jadi sudut A besarnya adalah 30 derajat, sudut B 150 derajat, sudut C 30 derajat, dan sudut D 150 derajat. Kita jumlahkan 30 ditambah 150
adalah 180. 180 kita jumlahkan dengan 30 adalah 210, dan 210 tambah 150 jumlahnya jadi 360 derajat. Jadi benar ya jawabannya 360 derajat. Jadi terbukti ya yang ini. Oke, selanjutnya diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Nah, di sini ada diagonal AC dan diagonal BD berpotongan di titik P ya. Nah, sifat selanjutnya kedua diagonal tadi ya berpotongan di tengah-tengah. Nah, di sini di titik P dan saling membagi dua sama panjang. Nah, jadi diagonal ini membagi dua sama panjang. Jadi panjang AP sama dengan panjang PC. Jadi artinya jika panjang AP-nya adalah 5 cm misalkan ya, maka panjang PC juga 5 cm. Panjang BP misalkan 8 cm, maka panjang PD juga adalah 8 cm. Oke, sifat selanjutnya jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri atau simetri lipat. Yang terakhir, memiliki dua simetri putar. Nah, ini adalah tadi sifat-sifat dari jajar genjang. Kita lanjut ke luas jajar genjang. Nah, perhatikan gambar ya. Kita akan mencari rumus luas dari jajar genjang. Nah, caranya di sini ada gambar jajar genjang. Kita buat garis tinggi seperti ini, kemudian kita potong ya. Kita potong seperti ini. Kemudian bagian ini kita tempelkan atau geser, gabungkan ke sebelah kiri. Nah, maka apa yang terjadi? Ternyata membentuk persegi panjang. Nah, ternyata persegi panjang ya sama dengan ya luas persegi panjang sama dengan luas jajar genjang. Karena di persegi panjang itu ada panjang dan ada lebar, maka kalau di jajar genjang ya panjangnya itu adalah alas ya, lebarnya itu sama dengan tinggi gitu ya. Maka luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, untuk rumusnya silahkan diingat ya. Oke, selanjutnya kita ke keliling jajar genjang. Nah, di sini ada gambar jajar genjang, silahkan diperhatikan gambarnya. Nah, kita ilustrasikan misalkan di sini ada ulat ya. Nah, ulat ini akan berjalan dari A menuju B, dari B ke C ke D, dan balik lagi menuju A. Nah, ternyata ulat ini mengelilingi bangun jajar genjang ini ya. Maka keliling jajar genjang itu kita jumlahkan sisi-sisinya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja A ditambah B, ini A ya, ditambah A ditambah B. Atau karena A-nya di sini ada 2, jadi 2A, B-nya juga ada 2, jadi 2B. Jadi kelilingnya sama aja dengan 2A ditambah 2B, atau kelilingnya juga boleh 2 kali A ditambah B. Nah, ini adalah rumus dari keliling jajar genjang. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, tentukan luas dan keliling jajar genjang berikut. Nah, di sini ada jajar genjang KLMN. Nah, di mana KL-nya adalah 10 cm, LM-nya 8 cm, dan di sini PM-nya adalah 9 cm.
Nah, di sini KL, panjang KL ini pasti sama dengan panjang NM. Jadi di sini juga adalah 10 cm. Panjang ML sama dengan panjang NK ya. Nah, jadi di sini 8 cm. Nah, PM di sini merupakan garis tinggi ya, tinggi dari tinggi dari jajar genjang. Nah, berarti ini tingginya. Nah, karena tingginya adalah di sini ya, tegak lurus di NK, maka NK ini adalah alasnya. Jadi alasnya adalah 8 cm. Nah, kita hitung luasnya. Luas dari jajar genjang tadi rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi adalah 8 cm dikali tingginya yang tadi, yang ini ya, 9 cm. Maka luasnya adalah 8 kali 9, 72 cm persegi. Nah, jadi luas dari jajar genjang KLMN adalah 72 cm persegi. Nah, sekarang mencari kelilingnya. Kelilingnya, rumus dari keliling jajar genjang tadi adalah 2 dikali A ditambah B. 2 dikali A-nya adalah 8, ya, B-nya adalah 10. Maka 2 dikali, kita tambahkan dulu, 8 tambah 10 adalah 18, maka 2 dikali 18 adalah 36 cm. Jadi keliling jajar genjang KLMN adalah 36 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Kita lanjut ke materi trapesium. Yang dimaksud dengan trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar yang berhadapan. Nah, ini adalah contoh dari bentuk ya trapesium, salah satu contoh bentuk trapesium. Kita lanjut ke sifat-sifat trapesium. Nah, di sini sifat trapesium secara umum ya. Karena trapesium itu ada beberapa jenis ya, ada jenisnya. Maka secara umum sifatnya yang pertama memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar. Nah, ini sisi AB sejajar dengan DC yang ini ya. Terus jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar itu 180 derajat. Nah, berarti sudut A ya, jika dijumlah dengan sudut D, jumlahnya adalah 180. Begitu pula dengan sudut B ditambah dengan sudut C, besarnya juga 180 derajat. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis trapesium ya. Yang pertama itu ada trapesium sama kaki. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama sifatnya memiliki dua sisi sama panjang. Nah, sisi sama panjangnya itu ada PS ini ya, sama dengan QR. Nah, kemudian yang kedua, dua pasang sudut sama besar, berarti sudut P sama dengan sudut Q, besarnya sama, sudut S besarnya sama dengan sudut R. Nah, tadi misalkan panjang sisi SP di sini misalkan 6 cm, maka yang kanan juga pasti 6 cm karena sama kaki. Jika sudut P misalkan di sini adalah 40 derajat, maka sudut Q-nya juga adalah 40 derajat. Nah, berapa sudut S? Misalkan kita cari sudut S, karena tadi sifat secara umum sudut
yang berdekatan di antara dua garis sejajar jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi mencari sudut E tinggal 180 derajat dikurangi 40 derajat. Jadi besarnya adalah 140 derajat. Maka sudut R juga pasti sama dengan 140 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada yang kurang ya. Ini kita tambahkan. Sifat berikutnya yaitu memiliki satu sumbu simetri atau satu simetri lipat ya. Nah, di mana sumbu simetrinya? Nah, kita simpan di sini tengah. Nah, sumbu simetrinya tegak lurus ya. Nah, membagi trapesium dua sama besar gitu ya. Antara kiri dan kanan besarnya sama. Oke, kita lanjut ke jenis trapesium berikutnya yaitu trapesium siku-siku. Nah, ini gambarnya. Sifat yang pertama yaitu memiliki dua sudut siku-siku. Nah, ini dua sudut siku-sikunya. Sudut A ada di sudut A dan sudut D. Besar sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, misalkan di sini sudut C-nya itu adalah 110 derajat. Berapakah sudut B? Maka sudut B ya tadi karena sifat secara umum besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar itu adalah 180, maka tinggal 180 derajat dikurangi 110 derajat. Maka besarnya adalah 70 derajat. Gitu ya. Oke, lanjut ke jenis trapesium berikutnya, yang terakhir yaitu trapesium sembarang ya. Ini gambarnya seperti ini. Untuk trapesium sembarang itu ciri-cirinya keempat sisinya ya tidak sama panjang atau berbeda-beda ukurannya ya, keempat sisi ini. Kemudian keempat sudutnya juga ya tidak sama besar, jadi nggak ada yang sama besar sudutnya. Itu ciri-ciri dari trapesium sembarang. Nah, itu merupakan jenis-jenis trapesium ya. Tadi ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Oke, kita lanjut ke luas trapesium. Nah, kita mencari rumus luas trapesium. Nah, perhatikan di sini ada gambar trapesium siku-siku. Ini ada tinggi, ini sisi sejajarnya ya, sisi A dan sisi B ya. Nah, kita potong trapesium tersebut menurut garis setengah tinggi trapesium sehingga menjadi dua buah trapesium. Nah, setengah tinggi di sini kan ada 4 ya. 4 petak, 1 2 3 4 ya, 4 satuan luas di sini. Kita potong setengah tingginya jadi tengah-tengah kita potong. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ya kita balikkan seperti ini. Terus kita bentuk kedua potongan tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Nah, kita gabungkan ke bawah sini. Nah, seperti ini, maka akan membentuk persegi panjang. Nah, ternyata luas trapesium itu sama dengan luas persegi panjang. Nah, karena di persegi panjang itu ada panjang. Ini ya, berarti panjangnya ini panjang. Yang ini adalah lebar dari persegi panjang. Nah, panjangnya itu diperoleh dari ini ya. Tadi jumlah sisi sejajar trapesium ini. Ini panjang dari persegi panjang. Jadi sama aja A ditambah B. Sedangkan lebar dari persegi panjang itu sama dengan, nah ini tadi tingginya dari sini ya. Karena diambil setengahnya berarti setengah dari tinggi trapesium, lebar persegi panjang itu. Nah, tadi luas persegi panjang itu adalah rumusnya panjang kali lebar
Maka untuk luas trapesium, nah karena panjangnya itu sama dengan A tambah B, atau jumlah sisi sejajar dikali dengan setengah tinggi dari trapesium. Nah, ini adalah rumus luas trapesium. Tetapi yang sering kita ingat ya, luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jadi sama saja ya. Nah, seperti ini. Itu adalah luas dari trapesium. Nah, harus diingat ya rumusnya. Oke, kita lanjut ke keliling trapesium. Nah, di sini ada gambar trapesium ABCD. Kita umpamakan lagi ya, di sini ada ulat ya. Ini akan bergerak mengelilingi trapesium dari A menuju B, dari B menuju C, dan C menuju D, dan kembali lagi ke A. Nah, ulat ini mengelilingi trapesium ya. Jadi keliling trapesium itu adalah jumlah sisi-sisi terluarnya ya. Nah, jadi tinggal A tambah B tambah C tambah D, atau sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD ditambah sisi DA. Itu adalah rumus dari keliling trapesium. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada trapesium sama kaki ABCD. Diketahui AB itu sama dengan 22 cm. Ini dari A sampai B sini ya. 22 cm. CD-nya 10 cm. Yang ini CD 10 cm. AD-nya 10 cm. Yang ini. Dan DE 8 cm. Ini DE 8 cm. Nah, DE itu adalah tinggi dari trapesium. Ya. Oke, kemudian hitunglah keliling ABCD. Ya, kita hitung kelilingnya. Tadi sudah kalian ketahui bahwa keliling dari trapesium itu adalah jumlah dari sisi-sisinya ya, sisi terluar, berarti AB, panjang sisi AB tambah sisi BC ditambah panjang sisi CD ditambah panjang sisi AD. AB-nya tadi 22, BC-nya, nah karena ini sama kaki ya, AD pasti sama dengan BC, ini adalah 10 cm. Jadi BC-nya adalah 10, CD-nya juga 10, AD-nya juga 10. Maka kita jumlahkan 22 tambah 10 tambah 10 tambah 10 adalah 52 cm. Nah, jadi keliling dari trapesium sama kaki ABCD adalah 52 cm. Selanjutnya kita cari luas trapesium sama kaki ABCD-nya. Luasnya. Nah, luas trapesium tadi adalah jumlah sisi sejajar A ditambah B dikali T dibagi 2. Nah, jumlah sisi sejajar yang mana tadi ya? Yang ini DC ditambah AB. Berarti 10 ditambah 22 dikali tingginya adalah 8. Yang ini ya. Ini adalah tingginya. Tinggi dari trapesium dibagi 2 ya. Nah, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 10 tambah 22 adalah 32 dikali 8 dibagi 2. Nah, kita 8 bagi 2 itu adalah 4. 4 dikali 32 adalah 128 cm persegi. Jadi luas trapesium sama kaki ABCD adalah 128 cm persegi. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kalian silahkan
kerjakan latihan soal berikut ya untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang jajar genjang dan trapesium ya yang telah tadi dijelaskan ya. Silahkan ditulis soalnya ya. Ditulis soalnya, kerjakan dengan lengkap dengan caranya ya. Silahkan jika ini terlalu cepat bisa di pause dulu mungkin ya. Oke. Sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.